diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih. Haleluya. Menikmati kasih anugerah. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami bisa berkumpul beribadah walaupun melalui Zoom. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan ibadah kami ini Tuhan, supaya setiap kami yang hadir bersukacita bersama dengan Engkau. Urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati juga Ibu Gembala kami, berkati kesehatannya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pak Robi yang sudah berdoa buat kita. Dan kita akan lanjutkan pujian kita. Berjalan bersama Dia, dan nanti setelah ini Bapak Rats akan memberikan kesaksian. Kita beri tepuk tangan ya, haleluya. Bersama Dia ku tak takut, berjalan bersama Dia ku sentosa, ku tak takut bahaya selamanya, ku yakin ku tak sendiri, Yesus berjalan bersama Dia, haleluya. Jalan bersama Dia ku tak takut, berjalan bersama Dia ku sentosa, ku tak takut bahaya selamanya, ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta. Sekali lagi, berjalan bersama Dia, bersama Dia ku tak takut, berjalan bersama Dia ku sentosa,
berbahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Oh nyanyi, nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi di mana kemurahan Tuhan, Tuhan menolong saya yang sampai sempurna. Saya mau bersaksi bahwa kemarin waktu di bulan April itu saya punya dada tengah sakit. Sakit sekali, terus saya ke dokter, dibikin appointment di Abdi Waluyo. Pas diperiksa, dia bilang gas, dokter bilang. Diperiksa banyak fattening di perutnya, banyak lemak-lemak. Terus saya bilang, dok, waktu dia periksa, coba lari ke dada saya di jantung. Dia bilang nggak bisa, saya ini mesinnya nggak bisa ke jantung. Jadi kalau mau periksa aja di jantung, di scan. Nah, begitu saya di scan jantung saya sama dokter, dilihat besoknya dikasih tahu hasilnya banyak flek, dia bilang. Udah begitu dibilang di pipanya ini, dekat ini ada kebuntuan, jadi blok, dia bilang. Terus Jok gimana? Saya kalau bisa mesti pasang ring. Dia bilang begitu. Oke. Jadi kapan dok? Ya secepatnya, dia bilang begitu. Oke, itu waktu terjadi di bulan April. Saya bulan Mei, tanggal 5 saya berangkat ke Bali sama keluarga semua. Saya jalan-jalan di situ saya berenang berapa kali, saya 2-3 kali saya suka sakit, saya stop. Nggak berani paksa. Udah. Sampai saya pulang tanggal 21 ke Jakarta. Nah, saya ada lagi another option sama Dr. Harry. Itu saya dapat dokter itu dari teman saya sama dengan Dr. Alvin. Ini dokter katanya bagus dari Holland. Oke. Kita udah bikin appointment. Saya punya appointment tanggal 7 hari Senin kemarin. Oke. Nah, begitu kemarin terjadi saudara, hari Jumat pagi minggu lalu, kurang lebih jam 7:30, saya sakit sekali, udah nggak tahan. Sakit sekali, tapi napas saya sih biasa, cuman sakitnya ini nggak tahan di tengah-tengah. Saya telepon Maya, kakak saya, di mana? Lagi ke toko. Dia balik ke Paris. Mereka ajak saya langsung ke dokter ke Cinere. Saya telepon teman saya, dia telepon ke dokternya, dia bilang hari ini juga suruh datang. Nah, sebetulnya tanggal 7 saya punya appointment. Tapi saya berangkat ke sana, diperiksa, ternyata pas diperiksa jantung saya, dipakai USG, normal, bagus dia bilang. Tapi saya bilang saya sakit di UGD. Dia bilang saya masih tetap sakit, darah saya diambil, semua diambil di itu. Udah gitu bilang oke tunggu sebentar ya. Dia lihat. Ternyata dia runding sama dokternya Profesor Harry, dia bilang dia mesti masuk admit today juga. Dia mesti masuk hari ini rumah sakit. Oke, saya masuk admit waktu hari Jumat. Waktu hari Jumat saya udah masuk di rumah sakit, kurang lebih jam 6:30 malam, suster datang ke kamar saya. Dia bilang, Pak, Bapak jangan turun dari tempat tidur. Kenapa, Bu?
Kenapa saya nggak boleh ke toilet, nggak bisa jalan? Nggak boleh. Karena Bapak punya enzim terlalu tinggi. Kita khawatir sama Bapak punya enzim, jangan sampai naik lagi. Jadi Bapak kalau mau apapun, tolong di tempat tidur aja Pak. Gini-gini. Oh ya begitu iya. Biar pakai kursi roda, meski kursi roda juga nggak bisa. Di sini aja di tempat tidur Pak. Oke. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan aja. Ya. Hari Sabtu pagi jam-jam 11:30 dokternya datang. Datang ke kamar, dia ngomong good morning, halo, how are you, udah gitu-gitu. Dia lihat tangan saya, oke. Oke, saya bakal ambil kateter ya di tangan you ya. Oke, nggak apa-apa dok, apa jangan pikir ya. Oke, jam 11:30, jam 12 saya suruh turun ke bawah, ke lantai 2, masuk ke ruangan kateter itu. Ruangan kateter ada berapa dokter di situ, ada 2 dokter sama yang lainnya, dia punya timnya. Itu ditidurin saya, langsung sama dia diberes-beresin, dia suntik pakai itu. Dia bilang di kateter di paha saya, bukan di tangan, akhirnya di paha saya dia suntik. Karena lebih cepat dia bilang. Nah, disitulah waktu dia inogram dia lihat gitu semua gitu. Ternyata saya dapat kesumbatan 90%. Dia pasang ring di situ. Ada lagi dekat tikungan dia bilang almost 100%. Gitu. Dia pasang belum di situ. Jadi saudara dia pasangin saya 1 ring, 2 belun, sama 1 lagi belun dia pasang yang buat pecah. Jadi biar obatnya pecah begitu. Udah begitu 1:30 saya punya kateter semua beres dalam 1 jam. Tapi saya sadar, ingat tahu semua gitu. Udah begitu dia langsung saya punya suntikan apa yang di paha dicabut, dia tempelin apa nggak tahu apa. Dia bilang jam 6 sampai 6 jam jangan bergerak, 6 jam kaki saya jangan boleh bergerak. Oke. Ya puji Tuhan dengan kemurahan Tuhan, jam 8 malam hari Sabtu itu kaki saya bisa bergerak, bisa ke toilet, bisa kemanapun juga. Nah, saya mengucap syukur bahwa Tuhan tuh tolong sama anak-anaknya saudara. Asal kita semua kesandar kepada Tuhan, kita berdoa aja sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Langsung dokter bilang hari Senin kamu boleh pulang, kamu nggak apa-apa. Boleh ke kantor, boleh. Hari Selasanya kamu ke kantor nggak apa-apa, boleh kerjanya gitu, biasa-biasa aja gitu. Ya sampai sekarang puji Tuhan, saya dipulihkan nama Tuhan, saya mengucap syukur sama saudara-saudara yang mendoakan saya, semua karena Tuhan yang akan membalas berlimpah-limpahnya. Itulah kesaksian saya yang Tuhan pulihkan kepada kami semua. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Bapak Raj yang sudah memberikan kesaksian bahwa sungguh Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, dan kita akan nyanyikan pujian Mataku Tertuju Padamu. Itulah menjadi doa dan harapan kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau
selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau selalu ya Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, dan Kamu mau konsentrasi Tuhan kepada kabar baik yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Semua kami yang mengikuti ibadah ini, mendengar firman Tuhan, dan semua kami diberkati, diteguhkan, ditegur, diarahkan, diingatkan, agar kami tetap memprioritaskan Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, bahwa mata kami hanya tertuju kepada Yesus Kristus, sumber segala sesuatu yang memberikan jaminan bagi kami. Dan hari ini kami siap mendengarkannya. Berkati dan urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Reti Awandatu, yang akan menjadi alat, menjadi penyambung lidah Allah bagi kami hari ini. Berikanlah kekuatan, berikan kekuatan yang dari Tuhan, otoritas daripada Engkau. Ketika firman itu disampaikan, semua kami mendapat berkat di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Saudara bisa dengar suara saya semua? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Roy sudah memimpin pujian dengan luar biasa. Setiap kali Bapak Roy pimpin pujian, saya pribadi selalu merasa ditantang kemampuan vokal saya. Karena lagu-lagunya tinggi banget itu kuncinya. Tapi nggak apa-apa ya, memang kita harus memberi yang terbaik. Makin tinggi chordnya, kita doakan semoga pujian kita juga makin dekat sama Tuhan. Puji Tuhan saudara, senang sekali bisa ada di tengah saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka Mazmur 61 ayat yang keempat yang menjadi nats kita. Saya akan baca untuk saudara. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Nah, saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah di bawah naungan sayap-Mu. Memang kalau kita baca dari ayat keempat dan ayat kelima tadi, kita perhatikan ada 4 kata yang menjadi lambang atau tempat kita untuk berlindung. Yang pertama adalah tempat perlindungan. Kalau yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan shelter. Yang kedua adalah menara yang kuat tadi di ayat keempat itu. Yang ketiga di ayat kelima adalah kemah atau tabernakel. Dan yang terakhir adalah naungan sayap-Mu. Atau kalau dalam bahasa Inggris kembali diulang, I will trust in the shelter of your wings. Saudara, setelah kita membaca dari 4 hal yang itu, kita tahu apa shelter itu. Shelter adalah tempat perlindungan.
Kalau kita tahu tempat perlindungan seperti bus shelter atau bomb shelter, itu semua adalah tempat perlindungan yang dibuat oleh manusia untuk menjadi tempat agar manusia yang lain boleh berlindung, entah dari hujan atau panas seperti bus shelter, atau juga bomb shelter, tempat berlindung dari bom. Mungkin di Indonesia jarang sekali ada bomb shelter, tapi bomb shelter adalah hal yang umum, banyak ditemukan di daerah Israel, khususnya kota-kota besar di sana, Tel Aviv atau Yerusalem, atau di Palestina juga banyak shelter, banyak tempat mereka berlindung saat bahaya mengancam hidupnya. Tapi shelter adalah sesuatu yang permanen, sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa digerakkan, sesuatu yang tidak berpindah-pindah. Kenapa? Karena sebuah shelter, sebuah tempat perlindungan harus menjadi tempat yang kokoh. Bukan satu yang bisa dipindah-pindah. Oleh karena itu penulis Mazmur, dia bilang, engkaulah tempat perlindunganku, engkaulah menara yang kuat, engkaulah kemahku, di bawah perlindungan sayapmu. Semuanya itu menjadi satu tempat yang tidak bisa dipindah-pindah, satu tempat yang sudah ada. Satu tempat yang akan selalu ada. Kita ada di dalam shelter dan kita keluar setelah tidak ada bahaya, shelter itu akan tetap ada. Shelter itu tidak bergerak. Shelter itu tidak datang kepada kita. Saat kita dalam bahaya, apakah kita menunggu tempat perlindungan itu datang, bomb shelter itu? No. Kita yang lari kepada tempat perlindungan itu. Saat kita dalam bahaya, kita mau lari ke menara yang kuat itu. Kita datang kepada menara itu. Bukan menara itu yang datang sama kita. Sampai Daud bilang di ayat berikutnya, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu, tempat kediamanmu, tabernakelmu, di mana engkau berada. Aku ingin tinggal di situ. Apa arti tabernakelnya datang ke Daud? Tidak. Tabernakel sudah ada sebelum Daud lahir. Tabernakel akan tetap ada dalam bentuk bait Allah setelah Daud mati. Tapi Daud yang harus pergi ke tabernakel itu. Bagian yang terakhir juga tadi, ayat kelima. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Penggambaran bahwa Allah adalah sebuah kekuatan yang digambarkan dalam seekor burung Raja Wali, di mana kalimat naungan sayapmu dituliskan berulang-ulang dalam kitab Mazmur. Lebih dari 10 kali. Aku ingin berada di dalam naungan sayapmu. Aku ingin berada di bawah naungan sayapmu. Jadikanlah aku biji matamu. Biarkan aku berlindung di bawah naungan sayapmu. Tapi itu semua, catat saudara. Itu semua tempat perlindungan, menara yang kuat, tabernakel, naungan sayapnya, itu harus kita yang pergi datang kepada tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu, pagi ini kita mau belajar satu hal dari satu tokoh yang namanya Rut. Rut, saya coba kita tidak perlu buka supaya mempercepat pembacaan firman Tuhan. Rut kita tahu, saudara. Dia menantu dari Naomi. Saat Naomi mengalami kesulitan di Bethlehem, ada kelaparan di Bethlehem. Mereka sekeluarga Elimelech, Naomi dan kedua anaknya pergi ke Moab. Dan di sana Rut ketemu, baru menjadi menantu dari Naomi dan Elimelech. Mereka pergi meninggalkan Bethlehem, yang artinya rumah roti. Di mana ada roti, roti selalu gambaran dari firman Tuhan.
Dan firman Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita hidup. Yesus sendiri bicara manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi saat ada kesulitan, kelaparan, Elimelek dan Naomi pergi meninggalkan rumah roti itu dan ke Moab. Mengharapkan di sana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu makanan jasmani. Tapi mereka lupa mereka sudah meninggalkan makanan yang seharusnya mereka nomor satukan, yaitu firman Tuhan. Dan singkat cerita, kita tahu setelah di Moab, Elimelek mati. Kedua anaknya mati. Sisanya siapa, saudara? Cuma Naomi dengan dua menantunya, Orpa dan Ruth. Naomi suruh pergi dua anaknya kembali. Tapi dua-duanya tidak mau. Naomi suruh pergi lagi kembali. Sudah saja, engkau kembali. Kalian kembali ke orang tua kalian. Akhirnya hanya Ruth yang tetap mau ikut dengan Naomi. Dan mereka kembali ke Bethlehem. Kalau saudara masih ingat pelajaran mengenai Ruth. Ruth selalu gambaran dari kita, gambaran dari gereja Tuhan. Gambaran dari orang-orang yang pada awalnya tidak termasuk bangsa perjanjian. Tapi akhirnya diselamatkan, ditebus oleh Boas. Yang menjadi gambaran Kristus Yesus. Tapi tahukah saudara, saat Daud bilang, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Kata-kata pertama berlindung dalam naungan sayapmu itu diucapkan oleh Boas dalam Alkitab. Diucapkan kedua oleh Ruth dalam kitab Ruth yang sebentar kita belajar. Pada akhirnya kita tahu Ruth mendapat perlindungan dari Boas. Tapi yang kita mau belajar, hal pertama, kalau kita mau mendapat perlindungan dari Allah, atau dari Yesus yang digambarkan oleh Boas dalam cerita ini, kita harus mau kembali, datang, kembali pulang ke rumah roti itu yang pernah kita tinggalkan, Bethlehem itu. Saat itu belum ada Yerusalem. Yerusalem belum jadi milik orang Israel. Yerusalem belum sepenuhnya direbut oleh bangsa Israel. Sampai akhirnya Daud nanti. Tapi Bethlehem, tempat di mana ada Boas, di mana ada roti itu, di mana ada gambaran Yesus itu tinggal. Mereka kembali ke situ. Naomi kembali ke tempat asalnya Bethlehem. Ruth pergi ke tempat yang baru, yang asing. Tapi tanpa dia sadari, di tempat yang asing itu, dia menemui, dia akan mendapatkan sang penebus. Kalau saudara mau cari penebus, saudara mau cari perlindungan, saudara harus cari ke tempat di mana sang pelindung itu berada. Tempat di mana penebus itu berada. Tempat di mana Yesus itu berada. Tadi pujian kita naikkan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kehadirat Tuhan akan selalu ada di mana Tuhan hadir. Kalau Tuhan tidak hadir, tidak ada yang namanya hadirat Tuhan. Tuhan hadir di mana? Kita belajar. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di mana? Yesus hadir ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah kita, saya dan saudara semua yang ada di sini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Kumpulan orang yang percaya. Ya, kita tidak bisa menikmati privilege untuk berkumpul bersama secara fisik dalam satu gedung yang kita sebut gereja atau tempat ibadah. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang yang percaya di mana kita satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Hanya
tuju kepada Tuhan. Yang tadi lagu bilang, mataku tertuju kepadamu. Di situ Tuhan hadir. Di situ ada hadirat Tuhan. Dan di situ juga yang tempat yang kita harus pergi. Fellowship, berkumpul bersama orang-orang seiman. Karena di sana ada Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ akan ada pertolongan dan perlindungan dari Dia. Dan Ruth ikut dengan Naomi, datang ke Bethlehem, datang ke rumah roti itu pada musim menuai disebutnya, untuk menikmati kembali jelai gandum yang sudah lama mereka tidak pernah rasakan. Coba cek hati saudara, cek diri saudara saat ini. Di mana saudara? Apakah saudara masih ada di Bethlehem? Atau saudara sudah pergi meninggalkan Bethlehem? Saudara sudah ada di satu daerah yang namanya Moab, yang tidak mengenal Tuhan, yang bukan Tuhan yang mereka sembah. Gantungan mereka bukan kepada Tuhan. Perlindungan mereka, pengharapan mereka bukan kepada Tuhan Yesus. Bisa saja saudara ada di kumpulan orang yang seiman. Tapi hati dan pikiran saudara masih di Moab. Baru saya bicara. Walaupun saudara tinggal di sekolah Alkitab Cianjur. Tempat di mana saya percaya di situ hadirat Tuhan selalu ada. Karena setiap hari orang-orang selalu rindu datang kepadanya, berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tidak mungkin tidak ada hadirat Tuhan. Tapi itu tidak menjamin bahwa hati saudara juga ada di situ. Karena walaupun ada di sekolah Alkitab Cianjur, saya baru dapat kabar. Ada satu pengerja yang kabur, lari, diam-diam meninggalkan. Kalau saya boleh bilang Bethlehem itu, tempat roti itu. Jangan sampai saudara pergi meninggalkan Bethlehem. Kalau sampai saudara rasa sekarang, ya sepertinya aku sudah jauh ini dari firman Tuhan. Ya aku hanya datang ketemu Tuhan seminggu sekali, seminggu dua kali. Mendengar firman Tuhan yang setengah jam, 40 menit. Tapi setelah itu, firman itu tidak tumbuh. Karena aku tidak tinggal di dalam rumah roti. Balik kembali saudara. Datang kembali ke hadirat. Itu yang pertama Ruth lakukan. Dia datang ke Bethlehem. Datang ke tempat di mana Boas berada. Tapi yang saya suka, Ruth tidak berhenti di situ. Coba kalau boleh buka Ruth 2. Kita baca Ruth Fatsal 2. Ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1. Naomi punya seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech. Namanya Boas. Ayat pertama menjelaskan bahwa Naomi punya relatif, punya kenalan dari suaminya yang namanya Boas. Ayat kedua kita baca. Lalu Ruth, perempuan Moab itu dijelaskan, diulang, diberi tanda. Perempuan Moab, perempuan yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak pernah menyembah Yahweh, yang tidak tahu Yesus, berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara perhatikan tidak? Ayat pertama hanya menjelaskan bahwa Naomi punya kenalan, Boas, dari suaminya Elimelech. Ayat kedua, tahu-tahu Ruth begitu dengar penjelasan mama mertuanya, kayaknya saya punya kenalan ini namanya Boas. Naomi tidak bilang, coba kamu pergi ke sana. Coba kamu isi, kok cari lowongan kerja, siapa tahu ada kerjaan. Tidak.
tanpa disuruh, tanpa diminta. Dia pergi. Biar saya yang kerja saja memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang itu. Ruth orang yang berinisiatif. Ruth bukan orang yang pasif. Ruth orang yang aktif. Dia tidak berhenti ikut Naomi hanya sampai masuk ke kota Bethlehem itu. Tapi dia mau lebih jauh lagi. Dia mau terlibat di dalamnya. Dia tidak mau diam. Tidak cukup buat dia masuk ke Bethlehem. Tidak cukup buat dia untuk masuk ke rumah roti dan diam. Tapi dia mau melakukan sesuatu. Dia mau melayani. Dia mau bekerja. At least untuk mama mertuanya. Jadi dia bilang, biar saya yang pergi. Saya yang pungut itu jelai. Saya datang ke ladang orang yang ada. Memberi saya izin. Dan pendek cerita. Ruth pergi. Ruth pungut bulir jelai. Dan dia bekerja dengan rajin sekali. Sampai akhirnya Boas sang pemilik ladang datang. Dan dia bertanya kepada pegawainya, siapa itu? Oh, itu Ruth, tuanku. Menantu dari Naomi. Orang Moab. Dia datang ke sini. Dia bekerja dengan rajin loh. Dia memungut jelai dari pagi sampai petang hari. Tidak berhenti-henti. Kaget Boas. Dan langsung Boas bicara kepada dia. Boas langsung bicara kepada Ruth. Dan Boas bilang, kamu tidak perlu lagi cari memungut jelai dari ladang orang lain. Pungutlah jelai dari ladangku saja. Kamu ikuti pengerja-pengerja perempuan itu. Aku akan beritahu pengerja yang lelaki untuk tidak mengganggu kamu. Kalau kamu haus, ambillah minum dari tempayan itu. Dan saat Ruth mendengar kata-kata Boas seperti itu, dia terus sungkur menyembah muka rata dengan tanah dan bilang, Tuanku, apa yang aku lakukan sehingga aku menerima belas kasihan-Mu? Sesungguhnya, jawaban Boas yang bikin saya terkejut. Boas memberikan perlindungan, jaminan, bahwa kamu boleh bekerja. Kamu boleh ambil dari ladangku. Keamanan kamu terjamin. Minummu aku juga jamin. Pokoknya makan minum kamu tidak akan kekurangan. Bukan karena dia rajin. Tapi kalau kita mau baca, saudara, sebentar. Ayat 10 coba. Rut 2 ayat 10. Ulang sedikit ya. Ini karena terlalu bagus kalau untuk saya tidak kutip. Lalu Rut sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah dan berkata, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperkenalkan aku, padahal aku ini seorang yang asing. Seorang yang dianggap, anjing kalau oleh orang Ibrani saat itu. Tapi ayat 11, jawaban Boas. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan. Kepada siapa, saudara? Kepada mertuamu, Naomi, sesudah suamimu mati. Dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapak, tanah kelahiran, dan pergi ke satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kita garis bawahi, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, tidak kurang, semua, segala sesuatu, apa yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Apa yang Ruth kerjakan kepada mertuanya Naomi di rumahnya saat tidak ada orang lain melihat, itu sampai ke telinga Boas.
Segala macam perbuatan baik yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, yang mungkin tidak pernah dilihat orang, yang mungkin tidak dihargai orang. Jangan pernah berhenti melakukannya, saudara. Karena Yesus tahu apa yang saudara kerjakan buat orang-orang yang ada dalam rumah saudara. Ataupun kepada orang-orang yang tidak orang lain tahu. Tapi kabar itu sampai kepadanya. Lengkap semuanya apa yang kau lakukan. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang serumah. Saat itu Ruth, orang satu rumah dia. Hanya Naomi, hanya mertuanya. Tapi siapa orang yang ada dalam rumah saudara? Ada orang yang hanya mau berkelakuan baik, menolong, membantu apabila ada yang melihat. Ada orang yang melakukan kebaikan setelah itu diposting di Facebook. Tuhan tidak perlu. Apa yang kita lakukan, jenis kebaikan apa yang kita berikan kepada orang di sekitar kita yang paling dekat. Keluarga kita. Khususnya saya, apa yang saya lakukan kepada ibu saya, ke istri saya, ke anak saya, ke pengerja saya. Tuhan tahu, Tuhan catat, karena itu semua sampai kepada Tuhan. Jangan takut, saudara. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Hanya karena kita pikir tidak ada yang melihat, terus kita berhenti. Tuhan akan dengar itu pada saat Boaz bisa tahu apa yang Ruth lakukan. Saat suaminya mati. Suaminya mati di mana? Saat masih di Moab. Ada orang yang bilang menginterpretasikan bahwa itu Roh Kudus yang membisikkan ini kepada Boaz. Tapi kalau Boaz adalah gambaran Yesus, bukannya tidak mungkin memang Roh Kudus yang akan menjadi perantara kita, menyampaikan kepada Tuhan kita apa yang sudah kita perbuat selama ini. Dan ayat berikutnya, saudara. Saudara pikir hanya berhenti Tuhan tahu saja apa yang kita lakukan. Kebaikan apa yang Tuhan kita lakukan terhadap orang kita. Tuhan tahu dan sudah berhenti. Tidak. Kita baca Rut 2 ayat 12. Rut 2 ayat 12. Ayat berikutnya. Dan Tuhan, Boaz menjawab, kiranya, bahasa Inggrisnya, tidak ada kiranya. Bahasa Inggris langsung, Tuhan membalas perbuatanmu itu. Kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu apa? Sepenuhnya. Oleh siapa? Oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya, engkau apa? Datang berlindung. Haleluya. Boaz menjatuhkan sebuah nubuatan kepada Ruth. Dia bilang, Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Tuhan akan balas segala perbuatanmu itu sepenuhnya, upahmu ada. Karena apa? Karena kamu datang berlindung di bawah sayapnya. Karena kamu datang dari Moab, dari luar, masuk ke Bethlehem. Karena Bethlehem ada di Israel. Dan Israel umat yang dikasihi Tuhan saat itu. Bangsa pilihan Tuhan. Biji mata Allah. Dan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dia bilang, kamu sudah datang ke bawah naungan sayapnya. Nah, untuk mempersingkat, langsung kita maju ke hal yang berikutnya yang saya suka lagi. Ruth tidak berhenti. Hanya datang lagi masuk ke ladangnya Boaz. Bekerja melayani di situ. Dan akhirnya bertemu dengan Boaz. Tapi dia mau lebih dalam lagi. Sampai kita baca di Ruth ketiga. Sebentar, saudara, Ruth ketiga. Ayat yang kedua saja langsung.
Naomi bilang, Boas itu kenalannya. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikannya. Dia ada di tempat pengirikannya. Dia menampi jelai sendiri di tempat pengirikan. Saudara masih ingat ya? Tema dari beberapa bulan yang lalu adalah tempat pengirikan di mana Yesus sendiri yang menampi kita. Dan dia bekerja. Ayat yang ketiga, Rut 3 ayat ketiga. Maka mandilah dan beruraplah, pakai pakaian bagusmu, pergi tempat pengirikan itu, tapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Yang saya mau camkan, mandi, berurap, pakai pakaian bagus. Pesan dari Naomi kepada Rut. Engkau sekarang pergi datang menemui Boas one on one. Temui dia secara pribadi. Temui dia di tempatnya. Temui dia, jangan sampai ada orang yang lihat kau datang. Jangan sampai ada orang yang lihat. Saat kita mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ada di dalam hadiratnya. Untuk menikmati hadiratnya. Itu pengalaman saudara. Hanya bisa kita rasakan secara pribadi. Dari sekian puluh orang yang mendengar firman Tuhan saat ini. Sekian puluh orang yang berdoa bersama saat ini. Tidak semuanya mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan hanya bisa kita rasakan saat kita mau datang kepada Dia. Tidak saja berhenti di dalam Bethlehem, dalam rumah roti. Tidak saja berhenti di dalam ladangnya, tempat pekerjaannya. Kita melayani Dia. Tapi kita mau lebih dalam lagi. Kita mau ketemu dengan penebus kita itu, pelindung kita itu, Yesus itu. Satu dengan satu, muka dengan muka. Karena saat kita ada dekatnya saja, baru kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Dan Naomi bilang, saat kamu mau datang ketemu Tuhan untuk mendapat perlindungan di dalam hadiratnya, bersiaplah, mandilah yang bersih, beruraplah dengan minyak, pakai pakaian yang bagus. Artinya apa? Siapkan diri sebaik mungkin karena kita mau ketemu Tuhan pencipta kita, Tuhan penebus kita, juru selamat kita, dan pelindung kita. Dulu kalau saya boleh jujur saudara, awal-awal saya khotbah di Zoom ini, saya masih bisa khotbah pakai kemeja tanpa dasi. Dan bawahnya maaf bicara, celana selutut. Toh saya pikir nggak ada yang lihat. Orang cuma lihat atasnya. Tapi setelah saya makin dewasa, saya diingatkan, walaupun di Zoom, ini kita tetap ibadah. Walaupun di Zoom, kita tetap datang kepada Tuhan yang hidup. Dia tetap lihat kita. Betul Tuhan melihat hati, betul. Tapi saudara, saat saudara ketemu presiden, apa saudara akan datang dengan celana selutut? Saudara Zoom dengan presiden, apa saudara akan Zoom dengan kaos? Ya sih Ref, kalau saya sih begitu, terserah. Kalau saat saya mau bertemu dengan Tuhan saya mau hadir, berada di dalam hadirat, saya mau berikan yang terbaik. Makanya saya senang, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, juga orang-orang yang ikut kebaktian di sini, sudah pakai dasi, sudah rapi, ada yang cantik, ada yang ganteng, semua seperti bersikap seperti biasa, seperti saat mereka hadir di CityCon, seperti dalam rumah ibadah. Karena itu yang Tuhan tuntut. Persiapkan diri yang terbaik.
Dan saudara, pendek cerita, saat Ruth taat kepada Naomi, dia datang dengan bersih. Naomi bilang, saat ketemu kamu dengan Boaz, kamu tidur dekat kakinya. Dan saat Ruth tidur dekat kakinya, Boaz tersadar kaget. Dan dia tanya, siapa ini? Ini aku Ruth, hambamu. Mari kita baca ayat terakhir yang akan kita baca, yaitu di Rut 3 ayat 9. Rut 3 ayat 9. Siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Atau kalau di situ ditulis juga, kainmu, ujung pakaianmu, ujung jubahmu, angkat dan tutuplah aku, lindungi aku, sebab engkaulah kaum yang wajib menebus kami. Saudara yang kekasih, dan jawaban Boaz adalah apa? Saudara nggak perlu baca. Boaz bilang, baiklah anakku, kamu jangan kemana-mana. Kamu cukup tidur saja di situ. Dan Ruth tidur. Sampai besok dia bangun. Boaz bilang, jangan sampai orang lain yang tahu. Kamu sudah bersama dengan aku. Nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak ngomong. Biar aku yang bekerja selanjutnya. Secara teknis masih ada hal yang harus Boaz lakukan untuk menebus Ruth. Tapi yang saya syukuri, tugas saya untuk mendapat perlindungan dari dia, dari Yesus, adalah datang kepada Yesus. Pertama, saya harus mau datang ke Bethlehem. Saya harus lihat di mana hati saya berada. Kalau saya sudah di luar Bethlehem itu, saya harus kembali ke Bethlehem itu, rumah roti. Dan saya sudah kembali ke rumah roti itu, saya tidak boleh diam. Saya harus mau bekerja untuknya. Saya harus mau melayani dia. Karena saat saya melayani dia, saya melayani sesama, saya akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada jaminan bahwa saya tidak akan kekurangan seperti Boaz yang berikan kepada Ruth. Makan, minum, kamu ambil dari tempayan itu. Kamu kerja di ladangku. Tapi belum ada perlindungan yang sepenuhnya. Perlindungan yang sepenuhnya saat kita mau datang jauh lebih dalam lagi. Kita mau menghabiskan waktu hanya berdua dengan Yesus Kristus itu. Ada di bawah kakinya. Dan kita merasa tenang sampai kita bisa tidur. Orang kalau tidak tenang tidak bisa tidur, saudara. Orang yang bisa tidur itu semua yang sudah merasa tenang. Kenapa Ruth bisa tenang? Karena dia tahu dia ada dekat siapa. Dan kita bisa tidur karena kita tahu kita ada dekat Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu saja yang perlu kita kerjakan. Datang kepadanya. Dia sudah hadir. Dia sudah datang ke dunia. Sudah saatnya kita datang mendapatkan perlindungan dari dia. Saat kita ada dekat dia, maka dia akan mengembangkan jubahnya, sayapnya, dan menutup segala telanjangan kita, kesalahan kita, dihapus, digantikan oleh darahnya yang kudus. Saudara yang kekasih, Ruth akhirnya menikah dengan Boaz, dan mereka mempunyai anak yang namanya Obed. Obed artinya melayani. Obed mempunyai anak yang bernama Isai. Isai adalah ayahnya Daud. Isai berarti aku memiliki hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan hanya diberikan kepada kita yang mau melayani dia. Kita mau yang bekerja untuk dia. Kita yang mau membantu sesama. Akan ada upah dari Tuhan. Tapi saat kita sudah seperti Obed, seperti Ruth mau melayani,
Dan kita sudah mendapatkan Isai, yaitu hadiah dari Tuhan, God's gift. Isai pun melahirkan Daud, yang artinya adalah dikasihi Tuhan. Itu yang kita butuh saja. Cukup kita dikasihi Tuhan, kita dapat segala sesuatu. Perlindungan, jaminan, keselamatan akan selalu ada di dalam kita. Oleh karena itu, saudara, jangan lupa, setelah tinggal di Bethlehem, masuk terus, datang terus, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi. Sampai di bawah kakinya dia, baru kita berada di dalam naungan saya. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, selalu bersyukur untuk setiap firman yang mengingatkan kami bahwa kami harus datang kepadamu. Kami tidak bisa jauh daripadamu. Tuhan, senantiasa beri kepada kami hati yang lembut, hati yang mau mendengar, telinga seorang murid yang mau diajar. Dan kemampuan dari Roh Kudus senantiasa memampukan kami melakukan apa yang kami dengar ini. Sehingga firman-Mu boleh bekerja dengan luar biasa. Merubah hidup kami. Tidak begini-begini saja. Tapi menjadi orang-orang yang mau datang jauh lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi kepadamu. Sampai akhirnya kami semua berada dalam naungan sayap-Mu yang menjadi jaminan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk jemaat AMS City Koan yang sudah Kau berkati selama ini. Yang sudah Kau pimpin, yang sudah Kau lindungi di bawah naungan sayap. Hamba-Mu percaya, jika Engkau sudah melindungi, menyertai sampai saat ini. Hamba-Mu juga percaya, Engkau Tuhan senantiasa melindungi kami mulai saat ini. Sampai hembusan nafas kami yang terakhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah melayani kita lewat firman Tuhan pada hari ini. Semua kita diberkati, diteguhkan, dan diingatkan bahwa sungguh kita akan tetap ada di dalam perlindungan sayapnya Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Reviawan Datu, diberkati di dalam pelayanan dan keluarga, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Setiadi. Waktu selanjutnya saya berikan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Roy. Saudara, beberapa warta jemaat akan disampaikan bagi kita semua. Pengumuman yang pertama adalah minggu depan kita tetap akan bertemu lagi di tanggal 20 Juni dengan dimulai jam 8.15 yaitu doa bistun dan dilanjutkan pada jam 9 pagi ibadah Zoom. Dan jemaat yang ingin didoakan dan memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor-nomor yang tertera. Tolong informasi disampaikan paling lambat pada hari Sabtu. Dan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mempunyai anak balita, seperti pagi tadi, kita juga ada ibadah online sekolah minggu. Minggu depan akan dilaksanakan tanggal 20 Juni pada jam 9.15. Informasi bisa dapatkan di Ibu Heni dan Ibu Sandy di nomor-nomor handphone yang tertera. Dan untuk adik-adik kelas 5 sampai 9
ibadah Zoom usia tunas muda dilaksanakan pada hari Jumat jam 19 WIB, tanggal 18 Juni 2021. Informasi atau linknya dapat Bapak Ibu minta kepada Ibu Sandy, Ibu Mary di nomor-nomor yang tertera. Dan Bapak Pendeta Nemo Bahari akan memimpin ibadah Zoom Youth AMS pada hari Sabtu jam 19.30 WIB, tanggal 19 Juni 2021. Informasi atau invitation silakan diminta kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor-nomor yang tertera. Dan saudara, kepada jemaat AWMS dihimbau untuk doa puasa bagi bangsa dan negara kita. Bagi gereja-gereja di Indonesia, penanganan COVID-19, dan juga bagi sekolah Alkitab Cianjur, serta persekutuan doa AMS. Saudara, tema khotbah bulan Juni 2021 ini oleh Ibu Gembala diberikan nama Tuhan Tempat Perlindungan. Terambil dari kitab Mazmur 61 ayat 4. Dan yang terakhir, kepada jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, saudara bisa transfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur, BCA 1830 738 882. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Roy. Oke. Terima kasih buat pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Setiadi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah Zoom kita pada pagi hari ini. Dan kita akan nyanyikan pujian Hormati Yesus, Puji Immanuel. Bersamanya memerintah selalu. Sekali lagi, hormati Yesus, hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang pajak di dalam kekekalanku, puji Dia, ku bersama Dia memerintah selamanya. Sungguh kami memberi hormat dan pujian bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja itu sendiri, yang sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Pujian dan hormat hanya bagimu sungguh ya Tuhan, dan terutama lewat berita firman Tuhan yang kami sudah dengar melalui hamba-Mu, kami sungguh diingatkan bahwa kami harus tetap yang datang berlindung di bawah sayap-Mu. Maka kami akan rasakan dan akan menikmati sepanjang perjalanan hidup kami di dalam dunia ini
kami tetap ada di dalam naungan-Mu. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini. Dan berkatilah ibadah kami, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah semua kami boleh tetap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk acara atau ibadah-ibadah selanjutnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, kerinduan kami, harapan kami suatu saat akan dinyatakan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Walaupun kami berbeda-beda tempat atau lokasi, tapi tetap tangan Tuhan menjaga dan memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Terimalah Tuhan doa dan terimalah ucapan syukur kami ini. Olehnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai menjagai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Semua kita orang percaya katakan amin. Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali pada ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.